Ini pertemuan ke-13 di bisnis iklan, artinya tinggal dua pertemuan untuk presentasi, di presentasi aktivasi, dan nanti di rencana akhir akan saya beritahukan bentuk hasil akhir laporannya. Jadi teman-teman bisa berfokus dahulu untuk menyelesaikan aktivasi. Baik, sebagai bentuk pertanggungjawaban saya sebagai dosen pengampu mata kuliah bisnis iklan, saya akan meminta teman-teman tiap kelompok untuk mempresentasikan hasil aktivasinya atau progres aktivasinya, kemudian hasil yang didapatkan, kemudian juga apa yang bisa menarik untuk bisa di-share kepada teman-teman yang lain. Saya tidak akan menunjuk, bagi yang sudah siap silakan untuk angkat tangan dan juga memulai untuk share screen. Silakan. Silakan. Siapa? Permisi, Pak. Mohon maaf, kemarin itu kelompok kami itu belum presentasi, Pak. Apakah masih bisa kita mulai presentasi? Kita itu kemarin terlambat untuk presentasinya karena kendala kawan saya katanya komunikasi dengan orangnya sulit dan kita udah siapin kontennya, cuman belum publikasi, Pak. Sekarang posisi sudah dipublikasi atau belum? Cek Belum, cek halo baru. halo. Kalau cek kemarin, kalau udah dua hari yang lalu udah di post hasil dari ya, karena memang orangnya sibuk Pak. Jadi minggu lebih cek saya nggak dibalas. Ini boleh saya minta dulu. Pada prinsipnya saya tidak mempermasalahkan orangnya sibuk atau tidak, karena di pertemuan setelah UTS saya sudah wanti-wanti apabila memang tidak bisa mengejar target dari bisnis iklan ini, silahkan untuk berganti. Itu sebenarnya solusi yang lebih menyenangkan ya, daripada di akhir begini baru baru mengatakan bahwa beliau sibuk dan sulit untuk dihubungi. Karena sudah ada sekitar 4 sampai 5 minggu yang lalu saya mengatakan hal itu. Tapi baiklah, silakan untuk presentasi dan juga progresnya, baseline datanya juga silakan untuk disebutkan dan hal-hal yang berkaitan dengan bisnis iklan ini. Dipersilakan. Baik, terima kasih, Pak. Share. Oh, sudah terlihat. Ah, ya. Sudah, Cek cek. silakan. Oh, sudah. Oke, baik. Selamat siang, rekan-rekan semua, selamat siang. Jadi kita untuk bisnis iklan ini kita mengambil untuk Letter Studio. Kenapa kita ngambil Letter Studio sebelum pendahuluan? Karena untuk Letter Studio ini rekan saya sendiri, ada yang pernah bekerja sama di sana. Jadi untuk datanya kita udah cukup banyak gitu, sudah cukup tersedia. Sorry, ini yang ngendalin. Maaf. Ya, jadi oleh karena itu kita milih Letter Studio. Pendahuluan dari Letter Studio adalah Letter Studio didirikan oleh Rian Arif, seorang pengusaha busana muslim, juga pengelola brand Rian Ahya. Studio ini berlokasi di Jalan Endro Suratim, nomor 3 Harapan Jaya, Sukarame, di dekat UIN Parinitang, Kota Bandar Lampung, dan menawarkan layanan fotografi yang berfokus pada graduation foto, family foto, dan newborn. Produk yang produk yang ditawarkan adalah sebagai berikut: pas foto, self foto, basic foto, graduation indoor, graduation outdoor, foto family, foto kelas, foto personal, maternity, newborn. Tapi kebanyakan dari klien Anteletter Studio ini dia ada di wisuda atau mungkin graduation sama family photo. Perumusan masalahnya adalah pertama, bagaimana menyesuaikan strategi iklan dengan target pasar yang berbeda. Anteletter Studio memiliki 3 fokus layanan utama: graduation, family, dan newborn, serta self photo untuk profesional. Fitur self photo ini sebenarnya baru karena ada tren kemarin, mereka juga akhirnya mengikuti dan mengupdate layanan mereka. Masing-masing memiliki target pasar yang berbeda. Tantangannya adalah menentukan pendekatan iklan yang relevan dan efektif bagi setiap segmen tersebut. Dua,
Apa saja tren terkini dalam industri fotografi yang relevan dengan studio layanan Interletter Studio? Untuk tetap kompetitif, penting bagi Interletter Studio untuk mengikuti tren terbaru dalam fotografi seperti gaya editing, pilihan lokasi yang unik, serta preferensi pelangganan yang berubah terkait konsep foto. 3. Interletter Studio, bagaimana persaingan Interletter di tengah kompetitor lainnya? Dengan banyaknya studio foto di Bandar Lampung, diperlukan strategi iklan yang mampu dengan menonjolkan keunikan Interletter Studio. Sebenarnya Interletter Studio sendiri udah cukup banyak usahanya ya, dari kita bisa PD dengan grafis dari hasil editingnya udah cukup baik. Dan yang keempat, media apa yang paling efektif untuk menjangkau target pasar Interletter Studio? Memilih memilih media iklan yang tepat seperti media sosial, digital, atau cetak menjadi tantangan untuk memastikan pesan sampai kepada audiens yang tepat dan memberikan dampak maksimal. Core value, kualitas dan profesionalisme. Interletter berkomitmen untuk memberikan hasil foto yang berkelas tinggi dengan standar profesional dalam setiap layanan yang ditawarkan. Kalau menurut kami memang ini sudah terpenuhi ya dari hasil fotonya. Personalisasi dan keunikan. Tell, don't show. Setiap momen yang diabadikan memiliki cerita dan keunikan tersendiri sehingga Interletter Studio fokus pada setiap cerita yang dimiliki oleh konsumen mereka. 3. Aksesibilitas. Interletter Studio berlokasi di tempat yang cukup strategis dan mudah diakses. Posisinya yang dekat dengan UIN Raden Intan dan ITERA membuat studi Interletter menjadi salah satu top of mind di kalangan konsumen. Jadi dari core value sendiri Interletter ini udah cukup kuat ya. Cuman kemarin itu menurut rekan saya yang di sana, mereka ada keirawan kenapa mereka nggak bisa memaksimalkan potensi studio mereka gitu. Jadi kita di sini membahas tentang itu. Tujuan utama kami memilih Interletter Studio adalah untuk memperkuat posisinya di pasar dan membangun persepsi yang lebih positif melalui branding yang tepat. Brand dapat melalui brand yang tepat, brand dapat mengendalikan dirinya dari kompetitor meskipun tidak memiliki keunggulan produk yang jelas. Branding dapat meningkatkan citra, persepsi konsumen, dan menekan nilai tambah seperti pelayanan. Boleh dilanjut? Oke, dilanjutkan oleh rekan saya. Audiens ya sendiri, dalam ini ada dua. Ada audiens yang pertama itu biasanya dari wisudawan itu sendiri, yang mana biasanya mayoritas adalah perempuan. Dua biasanya dari keluarga, terutama ibu dari wisudawan itu. Jadi target utamanya adalah foto graduation. Nah, untuk potensinya sendiri, di sini potensi pasar yang ada di Bandar Lampung itu cukup tinggi berdasarkan data yang diambil dari Indonesia. Nah, lalu arah pengembangan iklannya ini yang sudah dilakukan biasanya lebih fokus kepada promo dan juga iklan direct promo dan juga hard selling. Jadi langsung kepada produk atau jasa yang ditawarkan, bukan kepada apa value yang diberikan oleh value value emosional yang diberikan oleh atlet tersebut. Lalu bagaimana eh, posisi dia dengan kompetitor? Kalau dilihat dari posisinya berdasarkan komputer-komputer yang ada di Bandar Lampung, jadi beberapa data yang kemarin saya dapat dari hasil wawancara, untuk yang utama ada tiga pemangku proyek dan juga tapi apa yang menjadi unik selling point utama dari ventilator ini, yang paling utama adalah kita menganalisis dari pasar yang berbeda. Kira-kira apakah pasar dari photo graduation ini hanya sekedar mencari sebuah jasa atau atau ada hal yang lain, problem yang lain yang pasar ini butuhkan. Nah, setelah dirinci kembali,
audiens dari pasar dari anti ini mereka memerlukan sesuatu yang bukan hanya sekedar foto, tapi mereka ingin upload di media sosial, di upload di story, yang mana itu adalah menginginkan sebuah pengakuan sosial. Maka bagaimana cara anti ini memberikan solusi dari permasalahan tersebut adalah dengan menggunakan sebuah storytelling, bahkan sebuah cerita dari foto. Nah, setelah kita tahu strategi utama untuk mengambil hati audiensnya, kita mencari cara bagaimana pola komunikasi yang paling efektif untuk melakukan eksekusi iklan. Dari beberapa data yang diambil, rata-rata orang yang menggunakan sosial media itu mereka tinggi penggunaannya untuk dari tahu aktivitas di mana orang tahu, dan juga ketertarikan lainnya adalah mengikuti influencer lokal. Jadi ketika menjual produk, ternyata terutama perempuan mereka cukup lebih tertarik kepada influencer lokal. Karena kepercayaannya lebih tinggi. Maka kita membuat satu strategi yaitu mengikut KOL atau key opinion leader untuk meneraskan sebuah pesan. Nah, masalahnya terkadang KOL ini harus mengeluarkan biaya mahal. Tapi ada sebuah celah di mana kita tuh membuat konten berdasarkan apa yang dikatakan oleh statement-statement yang diberikan oleh seorang influencer tertentu. Untuk kita mengambil contoh konten ini, ingin memasarkan satu produk paket wedding yang diambil dari salah satu podcast atau konten tertentu yang dibuat ulang. Ini secara umum eh, masih diperbolehkan. Maka kita coba untuk mencari eksekusi kontennya, memberikan nilai bahwa Antilater adalah brand yang menjunjung tinggi nilai sebuah prestasi dari klien. Jadi pesannya adalah ada kisah di balik sebuah pencapaian. Ini konteksnya adalah sebuah apa namanya graduation ya, foto graduation. Terus yang kedua itu tentang kisah bagaimana memberikan pengalaman dari setiap foto-foto sebelum yang ada di situ. Nah, untuk pengukuran kinerja dari sebagainya itu riset dan juga kan data yang sudah diambil dari beberapa lembaga survei. Progres ini untuk 2000 tentang showcasing. Jadi sebelum sebelum konten iklan utama itu di posting dulu showcasing untuk menguatkan positioning produk sehingga audiens itu nanti kalau mereka tahu aware akan brand ini, mereka sudah tahu bahwa produk-produknya itu bentuknya seperti apa secara secara langsung ditunjukkan. Untuk yang selanjutnya hari ini mau diposting itu ada konten yang tentang info KOL. Mungkin sekian presentasi progres dari kelompok kami. Komunikasi maaf. Udah gitu. Ya, Pak, siap. Base datanya yang mau jadi ukuran apa? Di ukuran awal. Ini kan udah launching, ya kan? Base datanya apa? Kalau untuk biasanya kita fokusnya sebenarnya di insight itu. Gimana? Di insight itu juga komentar. Kita ingin tahu apa opini yang diberikan dari audiens itu kepada produk brand itu.
juga bagaimana ROI-nya Ya, ya, berarti yang diukur apa? yang diukur yang pertama dari selling-nya, yang kedua dari opini audiens. Oke, sellingnya didapat dari, Sellingnya didapat kemudian kami dari leads yang masuk gitu. berarti dari, maksud saya begini, yang mau ditingkatin kan awareness-nya. Ya, Nah, awareness awalnya berapa? awareness awalnya kemarin itu di sini belum dijabarkan, tapi kalau awareness yang awal itu dia hanya sekedar langsung masuk list dan tanya aja gitu. Tapi kita pengen pengen lihat hasil-hasilnya ini dia apakah hanya komentar-komentar yang sudah menjadi ke positioning atau masih masih umum gitu. Masih apa, belum menunjukkan positioning brandnya. Oke, terus gimana cara ngukurnya? Dan ukurnya lewat survei dari apa, eh, customer-customer yang sudah. Bisa dapetin surveinya? Kalau cara ngukurnya sih mungkin yang paling mudahnya lewat insight, Pak. Insight dari konten. Kan bisa dievaluasi dari konten-konten sebelumnya sama respon dari para customer. Eh, yang paling memungkinkan kita lihat dari respon komentar sama bentuk apa sih namanya? Reach apa itu namanya? Reach konten itu sampai sejauh mana gitu lewat insight tadi. Nah, kalau misalkan memang mungkin kan kita survei langsung kepada klien-kliennya, kita bakal melakukan review juga, Pak. Loh, enggak. Saya nanyanya eh, yang jadi data awalnya. Atas dasar apa kemudian meningkatkan bahwa awareness-nya kurang, kan begitu kan? Oke, sudah dijelaskan tadi. Tapi basic data awal yang dijadikan baseline apa? Atau berapa insight yang dijadikan baseline sebelum aktivasi itu berjalan? Kan harus ada data awalnya dulu. Itulah kenapa saya minta untuk yang lebih enak buat dihubungin. Jadi gimana? Oh iya, base datanya kita Nah, belum awal ada. kita kita sebenarnya mulai dari ini gitu, wawancara. Wawancara apa? Kita ngobrol langsung dengan owner gitu. Ya kan yang mau dikerjain kliennya si ownernya. Kamu kamu punya usaha, ya kan? Terus kamu cerita ke saya bagian dari apa namanya? Bagian dari agensi. Terus kemudian saya bilang, oh data awalnya apa yang kamu ceritakan atau apa yang kamu miliki kamu ceritakan saya jadikan data awal. Terus saya bilang, ya sudah, berarti yang kita tingkatkan brand awareness-nya. Terus kamu berpikir, lah gimana brand awareness ditingkatkan kan begitu? Terus saya bilang, ya dari wawancara. Lah kan saya belum melakukan wawancara ke pelanggannya. Gimana itu? Maksudnya ini Pak, maksudnya base data, habis itu hasil dari kita gitu dimasukin. Dan justru di awal sebelum launching itu kan ada data awalnya. Sebenarnya Ya. bisa dengan disetting tanggalnya. Sebelum berapa atau pada konten-konten sebelumnya. Di tanggal berapa. Tapi itu memang butuh akses si pemilik akunnya kan. Iya benar Pak, mungkin itu yang dipertanyakan nanti kan akses data sebelumnya itu kita belum ada. Nah, begitulah sebenarnya permintaan untuk tetaplah masuk meskipun tidak berprogres, bukan malah menghilang berminggu-minggu, kan gitu. Oh, Karena berkali-kali 2 minggu terakhir kan saya menyebut tim kalian, tapi ternyata tidak ada respon. Ya sudah, saya pikir diikhlaskan pada mata kuliah ini. Tapi it's okay, ternyata ada respon. Ya semoga serius
terkait dengan rencana aktivasinya, saya tidak akan memaksa teman-teman untuk mengikuti apa yang ditargetkan karena keputusan lulus dan tidak lulus karena di tangan kalian masing-masing. Begitu kira-kira. Jadi saran saya tetap dilakukan, tetapkan juga datanya, baseline datanya untuk sebagai pengukuran yang akan digunakan awareness kalau memang itu awareness digunakan. Begitu kira-kira. Baik, terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Apa tadi? Rifki, Fauzan, dan Abud atas presentasi awal ya, yang harusnya hari ini sudah masuk presentasi aktivasi. Oke, berikutnya silakan siapapun karena ini akan menjadi nilai tugas. Jadi kalau tidak masuk juga, oke Jeremy, silakan, Sebelumnya izin Pak, izin menampilkan presentasi Pak. silakan. Juga sama, dipanggil 2 kali dalam pertemuan sebelumnya juga tidak hadir. Sebelumnya udah terlihat belum Pak? Sudah, silakan. Izin Pak, izin mempresentasikan ide bisnis iklan cookies kopi. Eh, Sebelumnya ini produk cookies kopi ini termasuk produk ketiga dari milik paman saya, yaitu Jerry Lumbang Gaul yang telah bergerak di bidang UMKM. Nah, adapun target pasar yang potensial dengan segmentasi berdasarkan demografi, psikografi, dan preferensi konsumen. Penelitian ini juga mengeksplorasi strategi pemasaran yang sesuai untuk cookies kopi seperti pengguna media sosial, influencer marketing, dan penawaran promosi. Pendekatan yang digunakan berfokus pada pemasaran digital yang terarah guna mencapai konsumen secara lebih luas dan efisien. Hasil analisis menunjukkan bahwa cookies kopi memiliki peluang besar untuk berkembang dengan memanfaatkan tren cinta kopi, tren konsumsi kopi yang sedang populer, strategi pemasaran berbasis media digital, serta kolaborasi dengan komunitas pecinta kopi dapat menjadi langkah efektif untuk meningkatkan kesadaran merek dan penjualan. Dengan kesimpulannya, cookies kopi sebagai produk inovatif memiliki potensi besar di pasar, namun memerlukan eksekusi strategi pemasaran yang tepat agar berhasil bersaing. Adapun overview-nya itu ada introduction, problem, theoretical, objective, hypothesis, metodologi, implementasi, result, conclusion. Introduce-nya, cookies kopi merupakan produk terbaru dari owner Bandal yang pas saya tanya dari paman saya, artinya bandel itu bandrek andaliman. Produk pertama dari UMKM beliau. Produk cookies kopi ini diharapkan mampu memperkuat perekonomian lokal sekaligus menjadi salah satu ikon kuliner daerah wisata. Kebetulan juga Pak, di daerah paman saya itu daerah produksi kopi yang sering disebut kopi lintong, dengan ciri khasnya kopi sigarar utang katanya Pak. Jadi dengan artinya itu dalam bahasa Indonesia kopi pembayar utang katanya. Mengingat tren konsumen yang semakin tertarik pada produk-produk berkelanjutan dan berbasis komunitas, cookies kopi ini berpotensi besar untuk dipasarkan baik di kalangan wisatawan domestik maupun mancanegara. Nah, ada dua problem dari beliau. Yang pertama itu bagaimana cara untuk meningkatkan informasi produk terhadap konsumen.
Dan kedua, bagaimana cara strategi ide bisnis iklan. Nah, pengembangan bisnis ini melalui strategi iklan yang tepat menjadi langkah penting agar produk tersebut dikenal luas. Strategi periklanan akan fokus pada narasi keaslian, keinginan, dan pengalaman autentik yang bisa ditawarkan kepada konsumen, terutama wisatawan, antara potensi wisata, produk lokal, dan inovasi kuliner yang menjadi landasan dari beliau. Theoretical framework dibagi dua, yaitu overview dan proponent. Dari overview, cookies merupakan salah satu jenis kue kering yang renyah dan agak keras dengan rasa yang beragam berukuran kecil dan tipis. Cookies termasuk variable food, sifat tekstural. Variable food yang penting adalah porus dan mudah terpecah menjadi partikel-partikel yang tidak teratur selama pengunyian, yang dikenal dengan istilah renyah. Adapun juga proponensinya, kopi adalah minuman yang dihasilkan dari proses pengelolaan dan ekstraksi biji tanaman kopi yang termasuk dalam genus Coffea, biji ceri dan biji ceri. Terus selanjutnya ada objektif. Objektif 1 dan 2. Objektif 1 menganalisis permintaan pasar, menilai tingkat permintaan dan minat konsumen terhadap produk Cookies Kopi berdasarkan data penjualan, preferensi konsumen, dan tren pasar. Dan kedua, menentukan strategi pemasaran, mengembangkan strategi pemasaran yang efektif untuk meningkatkan daya produk Cookies Kopi melalui saluran distribusi, promosi, dan komunikasi dengan konsumen. Ataupun metodologinya, yang pertama metodologi kualitatif, melakukan promosi produk di pasar Kamis di belakang Wisma dan perumahan daerah dekat ITERA. Yang kedua, metodologi kuantitatif, mempertanyakan rasa kepada orang-orang yang penasaran dengan produk dan mencobanya. Implementasi, yang ada 3 implementasi. Maaf Pak, ada 4 tadi, lupa menghapus Pak. Yang pertama, membuat video dengan cerita unik dan asal produk atau yang disebut dengan storytelling. Yang kedua, kampanye influencer lokal dan wisatawan. Yang ketiga, membuat kemasan yang menarik dan bisa didaur ulang. Dari pas coba di pasar Kamis kemarin melakukan promosinya, ada kurang lebih 13 orang yang penasaran dan mencoba dari cookies kopinya. Ya, 13 merasakan rasa enak, terasa kopi, 3 cukup enak, dan 9 orang menarik dari penampilan, dan 13 orang menyatakan teksturnya padat dan renyah. Kesimpulan, kopi yang terbuat dari ampas kopi Arabica Lengtong memiliki potensi besar untuk menjadi produk unggulan dalam sektor UMKM, khususnya di kawasan wisata Polung. Melalui strategi pemasaran yang efektif dan kreatif, produk ini tidak hanya menawarkan keunikan rasa, tapi juga nilai lingkungan. Sekian dari presentasi saya, Pak. Adapun yang mau dipertanyakan, dipersilakan, Pak. Pertanyaan saya adalah, aktivasimu mulai kapan? Maaf, Pak. Aktivasi dari perencanaanmu 3 rencana yang UTS ini mau kapan diaplikasikan? Pas diaplikasikan, udah diaplikasikan Pak, yang minggu lalu. Kemarin itu tes produknya
saya minta dari paman saya untuk dikirim, dan minggu lalu pas di pasar hari hari Kamis kemarin udah saya coba Pak. Boleh ditunjukkan hasil Udah aktivasi? Pak. Apa? Boleh ditunjukkan hasil aktivasinya? Waduh. Enggak, saya bawa pula Pak di laptop Pak. Gara-gara lagi diunih lah Pak. Oke, kita masuk ke yang bagian tadi apa istilahnya? Yang mana Pak? Organoleptik. Yang mana Pak? Kan? Result. Ini Pak. Hmm. Oh ya, dampak yang ditimbulkan dari produk ini memberikan hasil yang positif, namun pendapat dari saudara Gerald Manggal masih kurang dikarenakan beliau ingin produk ini juga bersaing di minimarket dan toko online. Pertanyaan saya, bagaimana metodologi dari uji organoleptik dari Kukes Kopi? Dari beliau Pak, kemarin itu sebelum saya menanyakan produk ini, udah ada dari Institut Dell yang udah menganalisis data dari produk cookies kopi ini juga Pak. Jadi ini ya, saya ambil lagi Pak, dikasih dari paman saya Pak. Nah ya berarti strategi bisnismu gimana? Yang kamu aplikasikan bagaimana? Yang saya aplikasikan itu waktu itu saya bawa bahannya itu terus langsung bawa situ, saya uji coba langsung, saya uji cobanya itu menawarkan ke pertama itu yang ke warung-warung, saya bawa 1 bungkus itu untuk merasakan cookies kopinya. Yang kedua itu yang di Pasar Kamis saya bawa 3 bungkus itu kayak testimoni gitu Pak. Waktu itu cuma gitu aja. Kemudian perencanaan strategi bisnis iklan terhadap produk yang strateginya cerita unik dan asal produk storytellingnya. Oh, itu kemarin Pak ada request dari paman saya karena uh, kan kopinya ini kata dia kan khasnya itu kopi Sigarut Utang. No, no, maksud saya adalah bentuk desainnya. Karena kita ada pada mata kuliah desain komunikasi, mata kuliah bisnis iklan di prodi desain komunikasi visual kan. Oh, bentuk desain untuk desain covernya itu belum siap Pak. Nah, katanya udah launching kemarin. Ini Pak, yang ini yang saya ini Pak, apa sih namanya? Tunjukkan masih Pak. Belum selanjutnya yang apa sih namanya? Perencanaan yang bisa didaur ulang itu Pak. Dah, berarti itu kan yang lama. Dari bisnis iklannya nggak jalan dong berarti dong. Gimana? Itu. Kalau mana jelasin? Ya gimana? Malah nanya. Terus saya langsung cuma promosiin ini dulu Pak. Terus untuk desainnya kayak saya pikir belakangan aja karena Ya, saya juga bisa mikir belakangan untuk materi untuk penilaian nanti. Nggak apa-apa. Oke, maaf thank Pak. you, Jeremy. Terima kasih Pak. Jadi teman-teman perlu digarisbawahi. Pertama, meskipun teman-teman bilang sudah presentasi atau sudah melakukan, saya akan tetap minta untuk proving, bukti fisik selama melakukan bisnis iklan. Jadi kalau teman-teman berharap bahwa dengan presentasi kemudian selesai pada mata kuliah ini, saya memiliki hak untuk bisa meminta kepada ITERA karena tidak tercapai capaian pembelajaran dari bisnis iklan ini. Kalau dilihat dari RPS yang mungkin sudah diobrolkan sama Bu Maria, gitu, yang mungkin juga beberapa mengabaikannya, yang sebenarnya itu penting. Kenapa penting? Karena itu menjadi kontrak pertama teman-teman ketika masuk di perkuliahan bisnis iklan ini. Pada bisnis iklan,
teman-teman diminta untuk membuat rencana bisnis. Teman-teman diminta untuk mengaplikasikan rencana bisnis, dan teman-teman diminta untuk mengevaluasi rencana bisnis. Ya, meskipun teman-teman sudah ada presentasi, tapi itu adalah media saja. Tapi esensi dari bisnis iklan adalah bagaimana teman-teman merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi. Jadi, kalau teman-teman berharap sudah presentasi kemudian bisa lolos pada mata kuliah ini, saya tidak akan segan-segan untuk memberikan komentar pada penilaian nanti kepada Bu Maria. Dan seluruh dokumentasi video juga sudah bisa diakses seberapa jauh pertanyaan-pertanyaan kritis saya dalam rencana bisnis iklan teman-teman. Gitu. Jadi saya punya alasan spesifik apabila teman-teman tidak memenuhi standar kompetensi dari capaian pembelajaran mata kuliah bisnis iklan. Jadi saya begitu, teman-teman. Jadi jangan jangan gimana ini ya. Basicnya kan sudah diajari dari pertemuan keempat. Nah, kalau teman-teman ada pertanyaan silahkan untuk disampaikan ke saya. Atau saya selalu buka sesi pertanyaan setiap pertemuan toh. Gitu. Oke, mari kita berjalan kembali karena pertemuannya tinggal 2 kali pertemuan dan saya dimandat untuk menilai, maka silakan bagi teman-teman yang sudah siap untuk mempresentasikan progresnya, silakan 5D. Baik, dari kelompok WIMSI izin untuk share screen ya, Pak. Oke, silakan dilanjut. Siapa yang mau ngobrol? Oke, Pak. Jadi di sini kami akan melaporkan tentang aktivasi yang sudah kami lakukan. Dimulai dari sketch. Jadi WIMSI Face Painting ini melakukan iklan dengan cara membagi balon gratis ke kemudian kami akan membahas dari road skate dulu. Di sini ada road skate dari balon yang berisi desain logo WIMSI dan kontak dari WIMSI itu sendiri. Kemudian kami juga ada membuat poster Instagram. Untuk hasilnya ke slide berikutnya. Nah, ini merupakan hasil desain untuk poster yang sudah kita buat. Jadi, Oke, baik. Jadi ini tampilan desain Instagram. Kami juga membuat story Instagram yang dimana story Instagram ini sebelum acara berlangsung itu kita membuat story yang bertuliskan H-2 atau H-1 sebelum acara itu sebagai woro-woro. Habis itu lanjut seperti ini kurang lebih desain balon di WIMSI yang kita buat. Jadi untuk warna sendiri itu kita mengambil warna kuning yang dimana warna kuning ini dominan warna yang
mencolok di logo WIMSI. Di bagian bawah itu sendiri berisikan informasi tentang Instagram WIMSI dan nomor WhatsApp. Nah, setelah itu kita juga membeli kurang lebih 200 pieces balon beserta cup dan sticknya. Seperti ini. eh, Oh, oke. Kita juga membuat konten untuk TikTok. Bisa diputar nggak? Oke. Membuat video konten TikTok juga kita juga membuat eh, eh, Sorry, suaramu putus-putus atau ini saya. Maaf Pak, karena di Bandar Lampung sedang hujan, mungkin kurang ada sinyal. Sebentar saya akan hubungi teman saya. Nggak usah, next aja. Lanjut aja tadi. Nih, saya sudah cek juga di bagian Instagram sama IG-nya. Oke, next aja. Oke, jadi kita juga buat konten di TikTok. Kemudian kita juga membuat after video. Kemudian ini proses aktivasi di hari pertama di hari Sabtu. Nah, untuk di hari pertama itu kita melakukan proses aktivasi di SD Negeri 1 Harapan Jaya. Di situ kita bikin beberapa konten, ngajak anak-anak buat adain beberapa kuis. Kemudian untuk aktivasi kedua itu di hari Minggu, tanggal 17 November di event Car Free Day Tugu Adipura di Bandar Lampung. Pada hari ini kita membagikan kurang lebih 170 balon. Kemudian kita lanjut di insight. Yang pertama dari segi followers. Sebelum kita melakukan aktivasi, Whimsy Face Painting itu mencapai followers di 279. Kemudian setelah kita lakukan aktivasi, followers Whimsy sekarang itu berada di 329, naik di 50 followers. Kemudian untuk dari segi gambaran umum, tayangan Whimsy sebelum kita lakukan aktivasi itu berada di angka 4.200 dan sesudah diaktifasi itu ada di angka 12.300 sekian. Untuk interaksinya sebelumnya 29 dan total pengikut 279, sesudahnya dari tingkat interaksinya naik menjadi 190 dan total pengikutnya di 329. Ini secara gambaran umumnya tayangannya seperti dibilang tadi 4.200 sekian dan 12,3 ribu ini kita boost juga dengan iklan. Iklannya kita keluar budget 30.000 untuk satu hari. Tapi dari 12,3 ribu ini yang naik karena iklan itu di 27,2%. Berarti tayangan yang naik secara organik tanpa iklan itu di sekitar 9.000 tayangan. Kemudian berikut untuk konten paling populer ketika sebelum diaktivasi,
Untuk tayangannya sekitar di 300 ribuan dan 300 dan 200. Kemudian setelah diaktifasi naik menjadi 4.000,7, 900, 800 hingga 500 tayangan. Kemudian untuk data audiens atau pemirsanya itu untuk kota teratas tepat sasaran di Kota Bandar Lampung dan di Metro. Nah, ternyata saat kita melakukan aktivasi kita dapat banyak banget Vacationing is the part. And in the Palm Beaches, you'll discover a lifestyle that kita dapat respon positif dari CFD Lampung. Jadi mereka inisiatif repost story kita dan postingan kita. Kemudian kita dapat komentar yang positif dari para target audience. Ada yang mau di face painting juga pas hari H. Kemudian ada yang mau excited untuk bawa anak-anak ke sana. Terus pas di hari H juga kita ada beberapa anak yang mau minta foto saat kita membagikan balon. Ada dari orang tua juga banyak yang excited untuk ngajakin foto. Terus selama pembagian balon, kita nggak hanya nanyain kepada anak kecil gimana perasaan mereka ketika dapat balon, tapi kita juga ke orang tua kita ngajakin untuk follow akun Instagram WIMSI, dan ternyata banyak juga yang tertarik untuk ngajak WIMSI untuk hadir di dalam acara-acara mereka. Sekian dari kelompok kami, mungkin ada tanggapan dari Pak Angga. Nope. Itu sudah merepresentasikan dari bisnis iklan, mulai dari perencanaan. Dari kemarin kita diskusi panjang berkaitan dengan bagaimana bisnis ini diaktifasi, dan sampai hasil akhirnya adalah insight yang naik. Meskipun dengan boost iklan, kalau itu memang strateginya, saya pikir perlu untuk dituliskan dalam nanti di laporan akhir. Tapi saya cukup bangga dengan teman-teman dari tim ini, gitu, dari Mega ataupun Nimade ataupun Reki, karena sudah sampai pada titik yang ya all in, karena teman-teman menggunakan kapasitas teman-teman sebagai orang DKV, plus juga belajar bagaimana meningkatkan insight dalam waktu yang cukup singkat. Saya berharap laporannya akan komprehensif untuk nanti penilaian akhirnya. Dan terakhir saya ucapkan juga terima kasih sudah berjuang sejauh ini. Thank you, Mega, Nimade, ataupun Reki. Terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi? Jadi kalau dibayangkan oleh Anti-Letter Studio dan juga dari Cookies Copy, sebenarnya proses bisnis iklan itu tidak hanya sekedar menyelesaikan begitu saja gitu, tapi juga memberikan dampak untuk selesai menjadi lebih gitu. Oke. Ada lagi? Baik, Teman-teman Pak. yang lain? Dari tim yang lain, silakan. Mohon maaf Pak, saya mau laporan presentasi, tapi tidak menyiapkan PPT itu nggak apa-apa ya Pak? Jadi laporan aja. Ya nggak apa-apa. Kan nggak masalah sih. Yang terpenting bisa tahu insight-nya, progresnya seperti apa. Silakan, Pak. Oke, kalau saya dari kelompok Yolbi, yaitu jam tangan kayu, itu dari kami sendiri itu rencana bisnis iklannya kan bikin feeds Instagram, bikin katalog, dan bikin iklan berbayar. Nah, kalau untuk feeds Instagramnya itu udah jadi desainnya dan sudah mulai proses upload. Terus kalau untuk katalog itu sudah hampir jadi dan bisa mulai diupload besok. Terus kalau untuk iklan berbayarnya akan segera dilakukan setelah feeds-nya di-post semua. Nah, terus kalau kendalanya itu, Pak, kami ini nggak bisa megang akun Instagramnya Yolbi sendiri ini. Jadi dan bapaknya tuh nggak ngerti untuk upload dan download dari drive-nya. Jadi kalau misalnya mau upload feed selalu harus kita bimbing dan itu sedikit ribet ya Pak, karena
eh, takutnya ada kesalahan juga dari bapaknya sendiri. Terus juga karena lokasi bapaknya jauh, jadi kita nggak bisa nyamperin gitu loh, Pak. Itu aja sih, Pak. Terima kasih. Kemudian strategi mengatasi permasalahannya. Eh, harus emang, jadi setiap mau upload harus kita telepon gitu, Pak. Kita bimbing eh, s- satu-satu gitu. Ya sudah, berarti kan konsekuensi logisnya begitu. Iya, Pak. Bisa diberikan link yang sudah diupload Oke, sebentar, Pak. di chat apa namanya chat di Zoom ini, jadi Oke, terekam. sebentar. Oke, bagi teman-teman yang lain, ada yang mau laporan progres aktivasi? Kita tinggal 2 minggu lagi, nanti di minggu ke-15 saya akan berikan teknis pengumpulan laporannya. Berarti tinggal minggu depan untuk apa namanya, untuk menyelesaikan. Ada lagi? Silakan. Dari tim lain, Agil, Ini Pak, izin presentasi Pak, boleh? silakan. Agak ramai gitu. Jadi, Kami dari kelompok T-Side Funds yang kemarin Pak, ini izin mendapatkan hasil dari aktivitas ini. Nah, kemarin kita dapat ini Pak, ternyata T-Side Funds itu dapat mereka buka tenan di kawasan. Nah, dari situ kita coba ngulik lagi apa nih yang bisa kita manfaatin dari acara tersebut. Nah, di sini kita putar strategi, kita dapatlah di challenge Side Story Pak. Nah, di sini kita datang langsung ke mereka untuk nawarin ke audiens atau orang-orang yang beli untuk ngajak mereka untuk ayo ikut challenge Side Story ini. Nah, dari situ kita coba buat desainnya yang waktu itu kita upload. Ini kita pakai 3 story ini Pak untuk mancing atau mengajak audiens untuk buat story-nya. Selain dari story ini, kita langsung mengajak audiens untuk ikutan challenge tersebut. Jadi challenge-nya itu adalah mereka mau membuat foto yang nantinya di-storykan dari produk-produk yang mereka beli dari Seaside Finds ini Pak. Dan hasilnya ada beberapa yang ikut berpartisipasi dalam Seaside Story ini. Berikut Pak konten-konten yang mereka buat dan tag ke IG-nya Seaside Finds. Lalu dari situ kita lihat lagi insight-nya dibandingkan dengan awal apa namanya awal yang kita sebelum buat strateginya. Di situ alhamdulillah terlihat ada sedikit kenaikan dari insight dan juga interaksi dan juga aktivasi profilnya seperti itu. Ini juga insight story challenge ini juga masih berjalan sebenarnya Pak.
nanti dari yang mereka ikut partisipasi bakal kita pilih 3 yang paling menarik dan juga yang paling menurut kami itu cocok gitu untuk dijadikan pemenang. Nah, yang nanti kita beri hadiah yang berupa produk-produk si site itu sendiri untuk menambahkan nilai awareness bagi mereka. Seperti itu Pak dari kelompok kami. Jika ada masukan atau tanggapan gitu. Boleh saya dikirimi link Instagramnya? Silakan untuk ditaruh di chat. Untuk masukannya sebenarnya perlu ada penabelan ya. Ini juga untuk yang tim sebelumnya. Jadi saya akan buat whiteboard. Akan lebih menarik apabila teman-teman tuh apa namanya, membuat konstruksinya adalah konstruksi yang basisnya tabel begini. Gitu. Ini nomor. Kemudian ini before activation. Ini after activation. Ini bisa dilihat satu before-nya di sini tanggalnya. Gitu. Tanggal berapa sampai tanggal berapa. Jadi rentang waktu. Ini before, ini after. Sehingga bisa lihat bahwa sebenarnya kita perlu untuk melihat efek yang ditimbulkan. Nah, template yang lain atau tabel yang lain itu bisa basicnya bukan hanya before after tapi juga berbasis tanggal. Jadi kontennya bertanggal, di tanggal berapa sama tanggal berapa, kontennya apa, ini konten. Gitu. Bisa ditambahkan juga penjelasan. Di bagian sini apabila ingin ditambahkan, tambahkan penjelasan. Ini penjelasan atau keterangan. Aktivasi mulai kapan, kemudian di sini cerita. Gitu. Nah, ini namanya proses untuk melihat bagaimana perkembangan bisnis iklan yang dijalankan. Nanti di laporan, teman-teman akan diminta untuk paparan latar belakang pasti, kemudian nanti paparan rencana bisnis iklan, kemudian waktu pelaksanaan atau aktivasi bisnis iklannya, kemudian yang terakhir adalah evaluasi. Secara garis besar akan ada 4 ini yang teman-teman akan saya minta untuk mengkonstruksi dari sebuah bisnis iklan. Nah, termasuk untuk yang Instagram yang dilakukan itu dokumentasinya jangan sampai apa namanya, jangan sampai hilang gitu. Begitu kira-kira. Oke, ini saya stop ya. Dah. Oke, teman-teman ada lagi yang mau laporan selain dari C-Shed, fine. Udah, nggak ada. Kalau nggak ada, minggu depan ada laporan sesi berikutnya. Sebelum nanti di minggu berikutnya akan saya berikan gambaran berkaitan dengan teknis laporannya. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, nggak ada lagi. Hitungan 3, 1, 2, 3. Oh, nggak ada. Kalau tidak ada, silahkan untuk melakukan presensi, teman-teman. Dengan format yang ada di chat. Dan presensi akan dibuka selama 2 menit. Dengan format sebagai berikut. Dua menit dari sekarang, silahkan untuk diketikkan.
Oke, ada pertanyaan sambil menunggu 2 menit ini? Maaf Pak, saya mau nanya Pak. Dio, silakan. Saya mau nanya untuk tabel yang tadi Bapak jelasin terakhir, itu boleh saya kayak nanti saya kirim di grup, boleh formatnya kayak gitu nggak ya Pak? Pada basicnya, saya selalu memperbolehkan apapun bentuk tabelnya, Dio. Jadi kalau memang mau menggunakan tipe tabel yang lain, it's okay. Yang terpenting adalah informasinya jelas. Tabel kan sebenarnya digunakan untuk mempermudah pembacaan informasi ya. Jadi mau bentuknya apapun silakan untuk diberikan ke saya atau di minggu depan teman-teman mau presentasi dengan bentuk PPT dan ada tabelnya, it's okay, it's fine. Nggak masalah. Kira-kira begitu Deo. Oke, baik. Terima kasih Pak. Yo. Ada lagi? Baik, sudah semua? Oke, sudah semua. Terima kasih sudah mau hadir pada materi bisnis iklan hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan dengan progres yang lebih progresif tentu. Bagi yang sudah selesai aktivasi, saya ucapkan selamat dan saya ucapkan juga terima kasih buat teman-teman yang sudah berjuang sampai pada titik ini. Semester depan akan lebih menyenangkan karena semester depan biasanya akan ada kelulusan bagi yang memperjuangkan. Thank you dan selamat siang semuanya. Terus yang terima